Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Bersama dengan saya Bung Ropan, dan kita akan mereview apa yang terjadi di Pakansari. Luar biasa memang. Artinya kalau kita untuk bisa melihat, berbicara soal bagaimana tim nasional kita untuk U17 ini yang dipersiapkan harus menjadi juara grup B dan lolos ke Bahrain pada tahun depan. Ini memang sulit. Mau bicara apapun di semua lini kita mendominasi. Dan terlalu jauh, terlalu timpang pertarungan melawan Guam. Makanya kita bisa menang dengan 14-0. Ini hasil yang saya rasa melampaui dari apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Ya, ketika mengalahkan Guam di pertandingan sebelumnya. Ya, pada Sabtu lalu itu pertandingan pertama mereka menang dengan 9-0. Dan kita bisa unggul 5 gol di atas pencapaian yang dilakukan oleh UEA terhadap Guam. Kita melabrak juga dengan clean sheet. Dan wajar memang ya. Ini seperti bermain antara anak SMA. Ya, tim Indonesia kita yang diasuh oleh Bima Sakti ini melawan tim bahkan SD. Ya, katakan SMP lah. Ini kan terlalu jauh memang. Bagaimana kita bermain dengan sangat baik. Operan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal sebagai kapten kesebelasan yang begitu kuat bersama dengan Zaki atau Sultan Zaki di belakang. Ini Rizar bermain bagus, ada Habil, ini Arkan Kakak bahkan bisa mencetak 4 gol sebelum ditarik keluar oleh Bima Sakti, dan bahkan pemain-pemain pengganti ikut membuat gol. Di tengah itu Tegar bermain sangat baik, Narina Tegar di sana ya, Kaviatur. Ini ada Hanif yang bermain babak pertama, apalagi ada Nabil Azura di depan. Jadi kita pantas memang. Bahkan kita bisa menang bisa di 15-16 gol atas Guam. Dan terlepas dari Guam ini ya, kita harus berkonsentrasi menghadapi pertandingan kedua pada tanggal 5 nantinya, Rabu itu, lawan UEA yang sedang memimpin klasemen di grup B ini. Karena Uni Emirat Arab ini, tim yang diasuh oleh Alberto Gonzalez, itu sudah mencatat 2 kemenangan. Ya. Saya udah bilang tadi itu menang 9-0 atas Guam, dan bertarung keras ya, melawan Palestina, dan mereka bisa menang tipis 4-3. Sementara Malaysia ada di posisi kedua, karena Malaysia menang justru dengan 4-0 melawan Palestina. Palestina sudah 2 kali kalah. Saya boleh katakan mereka sudah out, tapi mereka masih akan berhadapan dengan tim kita, tim U17 kita, itu pada tanggal 7 setelah kita bertarung dulu dengan Uni Emirat Arab. Kalau melihat mereka sudah 2 kali kalah, mereka akan kalah dengan sangat telak. Malaysia bisa membuat 4 gol, kita akan membuat lebih dari 4 gol melawan Palestina. Memang kita harus bisa mencetak gol banyak. Akan selisih gol ini lebih enak buat kita untuk menentukan sebagai juara grup dan langsung lolos ke putaran final pada 2023. Walaupun tadinya Bahrain sebagai tuan rumah, namun Bahrain mundur. Sehingga belum ada menjadi kepastian dari AFC ini untuk bisa menunjuk siapa sebagai tuan rumah di putaran final U17 pada tahun depan setelah Bahrain yang tadinya menjadi tuan rumah ini mengundurkan diri. Tapi kita jangan dulu berpikir dulu ke sana. Selesaikan dulu nih 4 pertandingan di grup B. Ya, karena kita masih punya tugas lagi. Guam sudah lepas 14 gol. Sekarang kita fokus menatap ke pertandingan yang sangat penting. Boleh saya bilang di sini, ini pertandingan melawan Uni Emirat Arab adalah pertandingan final. Anggap saja udah final. Karena ini kan tim yang sedang memimpin. Kita menang melawan UEA, maka jalan bagi pasukan Bima Sakti ini itu terbuka. Sang akan mulus ya, tanpa menganggap remeh ya. Menganggap remeh bagi Palestina dan juga Malaysia. Tapi kita akan bertarung dulu, sikat dulu Uni Emirat Arab ini. Dan saya rasa kita bisa memenangkan pertandingan. Kalau bisa melihat melawan Guam ya, kita terlalu tinggi ya. Bagaimana kelas kita dengan Guam, dan Guam hanya kalah dengan 9 gol dari UEA. Saya rasa kita bisa mengatasi UEA. Bahkan kita bisa menang lebih dari 1 gol melawan Uni Emirat Arab. Apalagi kita bermain di Pakansari, kita bermain di kandang sendiri. Memang tanpa penonton. Ini mungkin imbas dari apa yang terjadi tragedi di Kanjuruhan dengan banyak korban jiwa ya, yang berjatuhan di sana ketika pertandingan antara Arema dan Persebaya. Dan mungkin inilah mengambil suatu keputusan pertandingan di grup B ini tidak ada
penonton sama sekali. Dan walaupun nggak ada penonton, kita harus bisa menundukkan Uni Emirat Arab. Karena Uni Emirat Arab ketika datang, itu konsentrasi mereka pertama lewat pelatih Alberto Gonzalez ini sudah bilang bahwa mereka mengincar Indonesia. Karena mereka tahu Indonesia sebagai lawan kuat. Bukan sebagai tuan rumah, tapi punya permainan yang sangat baik. Dan Alberto sudah mengatakan bahwa mereka sudah bersiap ini, pemusatan latihan di negeri mereka, mereka bahkan sudah keluar, bertanding dalam beberapa uji coba sebelum datang ke Indonesia. Dan mereka mempersiapkan tim ini dengan sangat baik. Karena ambisi mereka untuk lolos sebagai juara grup, langsung lolos ke putaran final tahun depan. Karena ada semua 10 juara grup ini akan lolos, kemudian ada 5 runner-up terbaik juga akan lolos, dan 1 sebagai tuan rumah. Tadinya akan dimiliki oleh Bahrain, tapi tidak tahu untuk ke depan siapa yang menjadi tuan rumah untuk bisa mendapatkan 1 jatah ini. Paling tidak kita sial-sialnya jika kita katakan kalah, walaupun saya tidak setuju dengan kata-kata ini, kita kalah dari Bahrain, kita masih bisa menjadi runner-up terbaik. Karena kita punya gol yang sangat tinggi sekali. Asal kita bisa mengalahkan Palestina, bisa mengalahkan Malaysia. Namun, saya berbicara di sini tidak ada kata kalah buat tim muda kita ini. Sebagai tim penyandang gelar juara di AFF U16, kita harus bisa memenangkan setiap laga yang ada di grup B ini, sama seperti yang diinginkan oleh Coach Bima Sakti dan juga Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, yang juga sudah bisa menaruh harapan besar terhadap tim muda kita ini untuk menyapu bersih pertandingan di kandang, sama seperti tim U20 yang menyapu bersih pertandingan di grup F sehingga lolos ke Uzbekistan. Dan hal yang sama juga ingin diikuti oleh tim U17. Harus lolos. Jadi kalau lolos, sudah ada 3. Tim senior sudah lolos di putaran final Piala Asia setelah menjadi runner-up terbaik. 5 di antara 5 runner-up di Kuwait, disusul oleh U20 kita. Kemudian sekarang dengan U17. Tapi sebelum ke sana, kita bisa bereforia, bisa bergembira setelah kita mengetahui hasil akhir pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Kita punya kekuatan. Artinya kalau saya lihat dari belakang, tengah, depan kita itu sangat kuat. Terutama bagaimana kita bisa di tengah dengan pemain-pemain yang kuat dalam hal memegang bola, Kaviatur, Tegar, ini pemain-pemain juga Hanif, pemain yang oke semua kalau saya bisa lihat di sini untuk bisa mendukung Nabil Azura. Apalagi di jantung pertahanan kan. Muhammad Iqbal ini sangat berwibawa sekali, masih muda, tapi bermainnya dia sudah seperti di level masuk di U19 atau U20. Saya rasa dia akan diincar habis oleh Sintayong untuk ke depan menjadi salah satu pilar utama bermain di garis belakang. Nah, kita tunggu pertandingan nanti pada tanggal 5 yang saya pikir ini pertandingan seru ketika kita akan menghadapi UEA. Namun akhirnya saya punya keyakinan memang bahwa tim U17 kita mampu menyelesaikan laga dengan baik dan memenangkan pertandingan kedua untuk bisa memimpin klasemen. Kalau kita bisa menang dengan 2-3 gol atas UEA, kita akan ada di atas. Kalau perlu sampai pertandingan terakhir itu gawang kita tidak kebobolan. Karena di belakang kita memang kuat. Bagi teman-teman sudah lihat bagaimana kekuatan di belakang ya. Bermain dari flank ini anak-anak muda, sangat baik sekali mereka. Sudah terpola dengan bagus, cara mereka bisa melakukan passing ya. Memang masih ada 1-2 kali ada kesalahan-kesalahan juga, tapi secara umum saya bisa melihat mereka sudah bagus. Tapi mungkin karena lawannya lemah seperti Guam. Ini akan diuji lawan UEA. Di sini kita akan tunggu ya, pertarungan itu. Dan sekali lagi saya meyakini bahwa Muhammad Iqbal dan teman-teman akan memenangkan laga. Kita berdoa bersama. Sampai di sini pembicaraan saya tentang support terhadap anak-anak muda kita ini. Setelah kita melewati pertandingan yang fantastis, luar biasa, dengan menggunduli habis Guam dengan 14 gol. Ciao.